Nah, nafas itu ibaratnya kayak dia menguraikan intensitasnya, tetapi yang paling penting adalah karena tubuh kita komparasi ke masa lalu. Jadi kalau hari ini kita nggak dapetin itu, nah jadi Mmm. satu syarat untuk kita mengalami sebuah hal yang terluka atau sakit buat kita adalah Kenapa harus tarik napas, buang napas, eee, untuk ngerilis? ya, Mhm. Kalau yang tarik napas, buang napas mungkin banyak di meditate juga sama. oh di meditasi ya, Heeh, ya, tarik napas, buang napas, meditate gitu kan. ya. Nah, bedanya apa tuh? Bedanya di meditasi ya, kalau meditasi itu dia, lebih ke arah kan kita tarik nafas, buang nafas, dia bantu buat menguraikan. Nah cuman emosi yang diuraikan adalah emosi yang lagi naik ke permukaan biasanya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngerasa nggak nyaman gitu, dia naik ke permukaan, rasa nggak nyamannya ini yang dilepaskan. Misalnya kita ngerasa takut, rasa takutnya yang kita lepaskan. Jadi yang dilepaskan di meditasi dengan inhale exhale breathing-nya mereka, lebih ke arah ke memang spesifik yang lagi kita rasakan actual-nya saat ini apa. Mmm. Nah itu membantu kayak ngeringanin dia kosong. Ibarat kalau kayak di handphone itu kalau kita buka aplikasi, pas kita pencet dia ada banyak aplikasinya nih, Mhm. terus kita close all. Mmm. Nah, jadi aplikasinya ketutup semua, kayak handphonenya ke-restart, habis itu ringan dipakainya, Mhm. karena RAM-nya udah kosong lagi. Nah, tapi aplikasinya belum ke-uninstall, karena Mmm. yang muncul di permukaan aja yang lagi dipakai, yang di-close. Mhm. Nah, tapi kalau di sini kita secara precise kita cariin kan, aplikasi mana sih yang Yang nyangkut di nggak perlu mana. gitu ya? Nah, jadi ketika Mmm. kita cari, terus kita lepaskan di situ inhale exhale-nya, jadi kita tahu titik mana yang memang berkontribusi kepada masalah kita di permukaan. Jadi aplikasi mana yang diklik di sini munculnya di sini. Nah, kadang-kadang kita cuma ngeliat sebagai RAM-nya udah penuh nih, gitu, beban Mhm. banget, gue merasa takut misalkan. Kayak tadi mau ngomong depan banyak orang, takut, khawatir segala macam kayak gitu. Nah, di baliknya tuh ada macam-macam kan. Ada aplikasi mungkin kesempurnaan, ada aplikasi nilai yang harus di atas 80, ada aplikasi mungkin kayak kalau ngobrol itu nanti jadi misalkan harus mikirin topik, harus ngapain gitu. Jadi dari setiap apa yang terbuka di atas permukaan, ada banyak aplikasi yang nyala. Mhm. Nah tadi ada 11 poin tuh yang kita telusurin, jadi aplikasinya yang nyala ada 11 titik. Nah itu yang kita uraikan semua. Bedanya DOA adalah dia precision, karena di-tracking semua. Makanya Mhm. tadi kan, kan affective coding ya, jadi kayak kita coding semua kayak orang ngecek di komputer gitu. Mhm. Aplikasi apa aja yang nyala, terus angkanya berapa aja, intensitasnya, kita telusurin semua, terus kita pecah-pecahin. Nah, nafas itu ibaratnya kayak dia menguraikan intensitasnya, tetapi yang paling penting adalah menemukan titiknya di mana. Jadi kayak ibaratnya kalau aku puntur, Mhm. dikasih jarum, Mhm. misalnya aku bilang, "Dok, aku agak pegel di bagian sini, tolong tusukin dong pakai jarum ini Mhm. kira-kira." Pertanyaan berikutnya kan, mau tusuknya di mana, Dok? Mhm. Kalau kita nggak punya petanya, kita jadi asal tusuk kan. Mhm. Nah, mirip kalau orang biasa ngajarin breathing teknik, teknik nafas banyak. Mhm. Ibaratnya kayak tusuk. Nah, tapi nusuknya nih nggak dikasih tahu di mana. Jadi kayak yang sakit ditusuk, yang sakit ditusuk, yang sakit ditusuk. Tapi belum tentu yang sakit itu sumbernya tuh dari situ gitu. Kayak kemarin aku pergi ke pas lagi aku ke Seleo, Seleonya di tangan sini nggak bisa ngangkat gini, Mhm. sama kalau pakai baju kan sakit. Terus kalau tiduran ngadep ke sini dia sakit. Mhm. Nah, yang ditusuk adalah di bagian punggung sini. Mhm. Jadi bukan di area yang sakitnya, justru yang ditusuk. Nah, begitu udah ditusuk di titik yang tepat, dia beres. Mhm. Nah, jadi ini lebih mirip kayak nyari titik yang tepat untuk dia inhale exhale. Jadi that's yang bikin different sama meditasi. Karena kalau meditasi itu kita cuman inhale exhale aja, yang di permukaan yang muncul dia akan keuraikan. Jadi sebenarnya nafasnya ini membantu menguraikan. Mmm. Tetapi menguraikannya yang mana? Nah, jadi bukan bagaimana, tapi di mana. Nah, itu yang lebih penting. Oke. Hmm, cukup menjawab gak? Iya paham, karena kalau meditate kan kita yang nyari masalah kita sendiri. Betul. Dia kan guide-nya nggak, apa namanya, nggak guide sampai pas live-nya ya kan? Ya, itu Mhm. satu. Kedua juga banyak titik yang kamu nggak sangka. Contohnya kayak tadi, hmm,
Mana nyangka sih juara gambar justru jadi beban kamu di hari ini kan. Iya 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 iya. Kumpul liburan sama keluarga ke Jakarta naik mobil justru jadi hal yang bikin nyangkut di sini. Kenapa dari tadi tuh yang nyangkut itu yang harus yang apa tadi? Yang nyaman ya, yang enak ya? Karena tubuh kita komparasi ke masa lalu. Jadi kalau hari ini kita nggak dapetin itu, kita akan menuntut itu untuk terus terjadi kan. Kita pengen. Jadi misalnya contoh kayak tadi, aku pengennya kayak aku juara 1 di lomba gambar. Jadi semuanya harus perfect, semuanya harus sempurna, harus bagus kayak dulu. Oh, jadi nggak harus dari pain ya? Iya, Kan karena kalau banyak orang kan nyarinya painnya masih kecil, pain masa kecilnya, yes true. iya kan? Heeh. Mm-mm. Ya, Makanya aku jadi agak susah karena biasanya memorize itu adalah selalu pain hal yang yang paling painful. nggak enak. Yes true. Karena kalau yang nyaman, yang tadi pertanyaan yang berguna jadi kok nggak yang baik-baik biasanya malah nggak diinget Iya. biasanya. Karena kalau sesuatu yang pain mau datang, itu harus ada yang joyful dulu. Contohnya gini, kalau kamu mau ngerasain diputusin pacar, Harus seneng dulu. kamu harus punya pacar dulu. Ya. Kalau nggak pernah pacaran, bisa gak ngerasain sakitnya diputusin? Nggak bisa. Kalau kamu mau kehilangan sesuatu, kamu harus punya dulu. Kalau orang nggak pernah punya anjing, nggak tahu rasanya sakitnya ketika kehilangan. Betul. Ya, jadi dia harus punya anjing dulu, dan satu lagi elemennya dia harus attach sama anjingnya. Karena ada orang yang punya anjing tapi bodoh amat gitu, nggak akan berduka. Tetapi kalau dia punya anjing dan dia sayang banget, begitu anjingnya nggak ada ya, dia pasti akan kayak sedih. Nah, jadi satu syarat untuk kita mengalami sebuah hal yang terluka atau sakit buat kita adalah kita harus ada senangnya dulu. Dan itu yang justru diangkat, dikorek. Ya, justru kesenangan di sananya bebannya dibuang sehingga dia balik lagi. Ibaratnya emotion itu kan energi in motion. Saat dia nggak in motion dia stuck. Nah, ketika stuck sebenarnya kalau ibaratnya kayak kalau blood clot yang kayak orang darah. Ya, pembuluh darah yang nyangkut gitu loh. Kayak ada flagnya gitu, begitu dia diuraikan semua, jalurnya jadi normal lagi. Nah, ketika normal ya sudah, kita ngerasanya ya nyaman, happy. Nah, banyak orang yang kadang-kadang cuma nginget pengalaman masa lalunya yang seneng, dia langsung ke trigger sedih, tiba-tiba nangis segala macem gitu. Karena dulu pengalamannya seneng buat dia. Nah, seharusnya kalau pengalaman yang seneng diingat itu bikin ya just a sweet memory aja. Harusnya nggak memicu perasaan yang mengganggu. Nah, ketika dia diberesin, ya udah perasaan mengganggunya hilang. Kayak gitu. Jadi kayak justru hal-hal yang menyenangkan itu bisa bikin kita justru jadi terbeban karena kita melekat di situ. Jadi kita komparatif. Oke, makanya unik banget nih. Biasanya ya orang pasti nyarinya pain-nya. Ini malah seneng. Gimana nih senengnya? Senengnya udah berkurang belum? Iya. Jadi ya diberesin dari situ. Ya. Iya. Tapi jadi justru mikir nih kita. Justru yang senengnya itu yang nyangkut kan, yang bikin kita jadi nggak happy di sekarang. Karena kita jadi komparatif ke dulu. Kayak aku pengennya ya bisa kayak dulu, pengen bisa ngomong di depan orang tuh harusnya nggak masalah gitu. Kok sekarang gue jadi masalah, gue nggak sebagus itu, nggak sebagus gue dulu. Jadi kita komparatif terus. Nah, saat kita lepaskan justru kita nggak comparing lagi. Jadi kayak mau ngomong ya ngomong aja. Jadi udah nggak ada ketakutan lagi. Takut nih gue nanti kalau nggak bagus, takut nih gue kalau nggak dapet nilai kayak yang mama gue minta. Nah, saat kita justru nggak takut ya dibawa santai, malah justru nilai kita bisa bagus. Karena balik lagi kayak orang yang kalau mau berantem, makin dia tegang makin susah berantemnya. Kadang-kadang justru ketika mereka relax, mereka berantemnya bisa lebih seru. Kayak kalau pembalap mereka ngebut itu bukannya tegang yang kayak kaku gitu, tapi justru mereka udah santai banget di kecepatan tinggi. Karena mereka udah biasa gitu. Jadi semakin kita relax karena nggak ada ketakutannya. Kayak orang mau nyebrang jalan ya nyebrang aja, nggak ada rasa takutnya, ya just flowing kayak gitu. Jadi the state of flow munculnya adalah di saat kita nggak ada ekspektasi macam-macam, lakukan yang terbaik aja yang saat itu yang kita memang mau lakukan gitu. Oke. Paham. Mantap.